Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien untuk melakukan artikulasi. Yang pertama, artikulasi labia. Silakan Bapak untuk mengartikulasikan fa sebanyak 3 kali dan pa sebanyak 3 kali. Fa fa fa, pa pa pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Agustina dari kelas 5A Prodi Keperawatan Reguler di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik pada sistem saraf sensorik motorik atau gabungan. Pada sistem saraf sensorik motorik atau gabungan terdapat 4 nervus. Yang pertama yaitu nervus kelima atau nervus trigeminus. Trigeminus ini terletak di mesencephalic nucleus yang terdiri dari midbrain atau otak tengah, principal, palliative nucleus, spinal nucleus, dan trigeminal motor nucleus. Nervus trigeminus ini mensarafi sensorik dan motorik. Bagian sensorik yang disarafi adalah kulit kepala, kelopak mata, konjungtiva, telinga luar, kulit dagu, nasal cavity, dan lidah. Sedangkan bagian motorik yang disarafi adalah otot-otot mastikasi atau mengunyah, tensor timpani, dan tensor velipalatum. Serabut saraf pada trigeminus terdapat 2, yaitu sensorik dan motorik. Serabut saraf sensoriknya GSA atau General Somatic Afferent, dan serabut saraf motoriknya SVA atau Special Visceral Afferent. Serabut saraf masuk ke otak melalui V1, yaitu masuk ke superior orbital visura. V2 masuk ke foramina rotunda. Dan V3 masuk ke foramina oval. Fungsi saraf sensorik dari nervus trigeminus adalah sensasi sentuh, nyeri, suhu, dan tekanan. Sedangkan fungsi saraf motorik dari nervus trigeminus adalah mengunyah. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf sensorik motorik atau gabungan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada nervus kelima atau nervus trigeminus. Yang pertama, instruksikan pasien untuk mengatupkan rahang. Silakan Bapak untuk mengatupkan rahangnya ya, atau bisa menyatukan gigi geraham Bapak yang belakang. Kemudian, cek ketiga otot mastikasinya apakah kuat atau tidak. Yang pertama adalah musculus masseter. Apakah kuat atau tidak? Di sini saya menemukan ototnya adalah kuat. Kemudian, yang kedua adalah otot temporalis. Di sini saya menemukan otot temporalisnya kuat. Yang ketiga ada musculus pterygoideus medial et lateral. Baik, bisa diraba. Di sini ototnya terasa kuat. Selanjutnya ada nervus facialis atau nervus ketujuh. Nervus facialis ini terletak di pons, mensarafi otot-otot wajah, stapedius, kelenjar lacrimalis, kelenjar air mata, kelenjar hidung, kelenjar palatum, 2/3 anterior lidah, dan telinga. Serabut saraf pada facialis yaitu SVA atau Special Visceral Afferent, GVA atau General Visceral Afferent, SVA atau Special Visceral Afferent, dan GSA atau General Somatic Afferent. Fungsi dari nervus facialis yaitu otot-otot wajah atau mimik muka yang disarafi oleh SVA. Rasa yang disarafi SVA, lakrimasi atau pengeluaran air mata disarafi oleh GVA, sentuhan, nyeri, dan temperatur di telinga yang disarafi oleh GSA atau General Somatic Afferent. Yang selanjutnya pemeriksaan pada nervus facialis. Yang pertama, instruksikan pasien untuk mengkerutkan dahi. Silakan Bapak untuk kerutkan dahinya. Ya, baik. Untuk yang kedua, silakan pejamkan mata dengan kuat ya Pak. Silakan Bapak. Baik. Yang ketiga, instruksikan pasien untuk melakukan retraksi bibir, yaitu menarik bibir ke arah kanan maupun kiri. Silakan Bapak dicoba. Ya, selamat. Baik. Untuk yang keempat, gembungkan pipi. Silakan Bapak untuk gembungkan pipinya. Baik. Yang kelima yaitu retraksi kulit leher. Silakan Bapak untuk menoleh ke kiri. Baik.
Untuk ke kanannya Bapak, sebelahnya lagi. Baik. Yang ketiga, ada nervus ke-9, nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini terletak di medula oblongata, mensarafi stylopharyngeus yang serabut sarafnya adalah SVA atau Special Visceral Afferent yang berfungsi untuk mengangkat faring. Glossopharyngeus juga mensarafi faring, palatum, tonsil, dan belakang lidah yang serabut sarafnya adalah GSA atau General Somatic Afferent yang berfungsi untuk nyeri dan sentuhan. Nervus glossopharyngeus juga mensarafi kelenjar partiroid yang serabut sarafnya adalah GVA atau General Visceral Afferent yang berfungsi untuk pergerakan palatum. Selain itu juga mensarafi telinga yang serabut sarafnya adalah GSA atau General Somatic Afferent yang berfungsi untuk temperatur telinga. Dan nervus glossopharyngeus juga mensarafi carotid branch yang serabut sarafnya SVA atau Special Visceral Afferent yang berfungsi untuk pengaturan PCO2, pH, dan tekanan darah. Yang keempat adalah nervus vagus, yaitu nervus ke-10. Nervus vagus ini terletak di medula, mensarafi faring, laring, toraks viscera, abdominal viscera, yang serabut sarafnya adalah GVA atau General Visceral Afferent, dan juga mensarafi epiglottis yang serabut sarafnya yaitu SVA atau Special Visceral Afferent. Mensarafi telinga yang serabut sarafnya GSA atau General Somatic Afferent, dan mensarafi soft palatum dan arcus aorta yang serabut sarafnya adalah SVA dan GVA atau Special Visceral Afferent dan General Visceral Afferent. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada nervus ke-9 dan ke-10 atau nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien untuk melakukan artikulasi. Yang pertama, artikulasi labia. Silakan Bapak untuk mengartikulasikan fa sebanyak 3 kali dan pa sebanyak 3 kali. Fa, fa, fa. Pa, pa, pa. Yang selanjutnya adalah artikulasi palatum. Silakan Bapak untuk mengatakan ka sebanyak 3 kali, ha sebanyak 3 kali, a sebanyak 3 kali. Silakan Bapak dicoba. Ka, ka, ka. Ha, ha, ha. A. Baik. Untuk selanjutnya adalah artikulasi lingual. Bapak silakan untuk mengatakan la 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 sebanyak 3 kali. Silakan Bapak. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Baik, untuk selanjutnya adalah lihat tinggi palatum. Bapak silakan untuk membuka mulut dengan lebar ya Pak. Silakan Bapak. Baik, di sini bisa terlihat bahwa palatumnya tinggi. Baik, selanjutnya adalah instruksikan pasien untuk minum sebanyak 200 ml dan kemudian lihat apakah tersedak atau tidak. Baik Bapak, silakan untuk diminum. Baik, di sini tidak terlihat adanya tersedak. Jadi artinya pasien tidak mengalami gangguan menelan. Demikian pembahasan mengenai sistem saraf sensorik motorik atau gabungan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.